Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Suzuki GSX 150R terbaru 2023 versi keyless warna hitam. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Suzuki GSX 150R terbaru 2023 versi keyless warna hitam yang dibanderol di harga 35 juta pas untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Nah, kita akan mulai bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian depannya, di sini untuk visornya atau windshieldnya menggunakan warna clear atau bening dengan ukuran yang cukup lebar ke samping. Jadi dia desainnya lebar ke samping dan cukup tinggi ya, tapi dia tidak terlalu naik, ya lebih ke landai seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna hitam glossy. Untuk spionnya di sini full hitam ya. Nah, spionnya kurang lebih seperti ini desainnya ketika sudah terbuka, sedangkan ketika sudah tertutup dia akan seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian bawah sini terdapat tulisan Suzuki menggunakan striping warna silver, sementara sisanya di bagian kanan dan kirinya ini ada balutan striping menggunakan warna abu-abu dan coklat, simple ya stripingnya. Kemudian untuk bagian headlampnya sudah menggunakan LED. Nah, desainnya seperti ini. Jadi di bagian atasnya terdapat seperti coakan naik ke atas, kemudian di bagian sampingnya dia lebar ke samping. Sedangkan untuk bagian samping ini terdapat beberapa motif garis-garis ya. Jadi warnanya seperti blur. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kemudian di area bawahnya dia ada tambahan melengkung ke bawah seperti ini. Nah, untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya di sini menggunakan bahan besi. Lanjut ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya untuk penampakannya seperti ini. Jadi full hitam glossy, terdapat balutan striping bertuliskan GSX-R ya, paduan warna putih dengan abu-abu. Kemudian ada beberapa motif garis abu-abu juga. Nah, strip-strip seperti ini. Sisanya ada tulisan Suzuki sangat besar. Jadi dia seolah menyambung ya dari bagian fairing hingga ke bagian bodi tengahnya. Nah, besar seperti ini. Kemudian ada beberapa strip-strip lagi di bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian undercoolnya ini full hitam glossy polos. Nah, untuk bagian depannya dia dipadukan dengan plastik kasar ya. Terdapat beberapa kisi-kisi di bagian tengahnya. Jadi akan memberikan pendinginan ya, yang udaranya tentunya akan masuk ke area mesinnya. Kemudian untuk bagian sennya dia menggunakan desain yang nongol keluar, posisinya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa, belum LED ya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk bagian fendernya di sini menggunakan warna hitam glossy juga, polos sama sekali, tidak ada balutan striping. Untuk suspensinya juga masih menggunakan shock teleskopik ya, jadi belum USD atau upside down. Kemudian di bagian velgnya, untuk velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y ya. Untuk warnanya di sini merah yang cukup menyala ya. Jadi merahnya agak sedikit glossy seperti itu kawan-kawan. Kemudian ban depannya menggunakan ukuran 90/80. Ringnya 17 tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian ke bagian pengereman, untuk pengeremannya sudah disc brake. Untuk discnya di sini yang digunakan tipe wave ya. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan 2 piston. Namun ini yang versi non ABS ya. Jadi kita tidak melihat untuk grid dan sensor ABS-nya. Nah, untuk bagian sebelah kanannya seperti ini. Sebelah kanan bagian depan. Jadi untuk bagian ujung belakangnya sini, nah dipadukan dengan plastik kasar ada logo Suzuki ya. Timbul seperti ini menggunakan emblem kawan-kawan. Kemudian desain daripada fairingnya juga cukup sporty ya. Jadi terdapat beberapa lekukan-lekukan, ditarik lagi ke depan, kemudian mundur lagi ke belakang hingga ke bagian ujung, ditarik lagi ke depan lagi, sedangkan di bagian undercool dia ke belakang lagi. Nah, seperti ini desainnya. Terdapat beberapa lubang-lubang juga yang menambah kesannya semakin sporty. Nah, untuk penampakannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Jadi posisi headlampnya ini di bawah ya. Nah, dia nunduk seperti ini kesannya. Nah, nunduk ya. Di bagian sampingnya desainnya lancip, terdapat beberapa garis-garis. Untuk bagian atasnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya.
Jadi di bagian speedometernya ini sama dengan yang digunakan di Suzuki Satria ya. Jadi digital, desainnya memanjang seperti ini. Kemudian di sini terdapat beberapa indikator seperti sein, kanan kiri, netral, kemudian lampu jarak jauh juga. Ada 2 tombol di sini ya yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian ada stripping bertuliskan Suzuki berwarna putih. Nah, sisanya di bagian samping-sampingnya ini full plastik kasar. Teksturnya seperti kulit jeruk, sedangkan di bagian tengah ini terdapat motif seperti sisik hingga ke bagian depannya sini. Kemudian untuk bagian segitiga atasnya di bagian stang ini menggunakan full hitam juga, terdapat motif lubang-lubang, jadi kesannya juga cukup sporty ya. Kemudian di sebelah kiri tombol-tombolnya terdapat pas atau dimmer di bagian depan. Nah, ini cukup menarik ya, tombolnya berwarna kuning. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, sein dan klakson. Di sebelah kanan ada starter, ada hazard, dan ada engine cut ya. Posisinya di atas menggunakan tombol berwarna merah. Nah, karena ini yang versi keyless, jadi di bagian keamanan sudah keyless. Nah, jarang-jarang ya motor sport 150 cc menggunakan keyless. Ini memang yang spesial dari GSX ini nih. 150 cc sport menggunakan keyless. Bahkan untuk motor-motor di Indonesia pun yang 250 cc juga jarang ya yang pakai keyless ya. Rata-rata masih kunci kontak manual, paling keamanannya immobilizer. Sedangkan GSX dia berani memberikan keyless seperti ini kawan-kawan. Luar biasa ya. Kemudian untuk bagian tangkinya, nah tangkinya ini dia langsung tangki ya, jadi tidak dibalut dengan cover ya atau kondom, jadi full tangki, hitam glossy, kapasitasnya 11 liter. Jadi cukup luas ya untuk sekelas motor sport 150 cc. Kemudian di area samping, nah ini baru dibalut atau di cover dengan plastik. Nah, jadi ada layer di bagian luarnya. Kemudian terdapat tulisan Suzuki warna silver. Jadi polos di bagian tangkinya ya, hanya terdapat tulisan Suzuki saja. Kemudian di area tengah sini, nah di area tengah di sini menggunakan warna hitam doff, jadi glossy dipadukan dengan doff ya. Jadi dia menutupi frame atau sasisnya ya. Jadi sasisnya tidak terlihat dari sisi sebelah kiri. Untuk desainnya juga lekukan-lekukannya sangat tegas dan sudut-sudutnya juga sangat tajam. Nah, di sini terdapat beberapa kisi-kisi ya. Kemudian untuk sektor mesin. Nah, sektor mesinnya ini untuk Suzuki GSX menggunakan mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin di 1,3 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Powernya di 19,17 PS. Jadi powernya menjadi yang terbesar di kelasnya jika kita bandingkan dengan kompetitornya seperti CBR dan R15, dan menjadi yang terkencang. Jadi kalau kawan-kawan pingin beli motor sport kelas 150 cc paling kencang, paling powerful, nih Suzuki GSX jawabannya. Kemudian untuk bagian cover daripada gear depannya bahan plastik, ada tulisan Suzuki yang diukir. Perpindahan gearnya model congkel, nah seperti ini, dibalut dengan karet. Step depannya menggunakan model pegas bahan aluminium. Kemudian untuk area bawahnya sini juga menggunakan plastik ya, hitam glossy. Step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan untuk area tengah ini kembali menggunakan glossy hitamnya. Nah, di sini untuk strippingnya jadi Suzuki ya. Ya seolah nyambung dari bagian fairing hingga ke bagian tengahnya sini, bertuliskan Suzuki sangat besar, abu-abu glossy. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya juga full hitam glossy. Di bagian ujungnya hanya terdapat tulisan 150, sisanya ada motif strip-strip seperti ini ya. Dan yang menarik dari Suzuki, jadi strippingnya ini langsung di clear ya. Jadi tidak hanya menempel di bagian luar, tapi jika kita lihat, jadi stikernya ini atau strippingnya ditempel, setelah itu ditumpuk clear. Jadi tidak seperti stripping ya, seperti cat. Luar biasa ini sih, keren ya. Keren. Jadi tentunya lebih awet dan nggak gampang gores ya untuk stripping atau stikernya. Kemudian untuk bagian jok depannya, ukurannya cukup jauh jaraknya ya antara bagian tangki ke belakangnya, ini cukup jauh. Area belakangnya juga cukup luas, walaupun di bagian depan tentunya kecil ya. Jadi supaya si pengendaranya nyaman ketika riding menggunakan motor ini. Jadi tidak terlalu besar di bagian sininya. Ya, kecil banget ya. Kemudian untuk jok belakangnya juga ukurannya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Di sini terdapat colokan anak kunci ya, yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya. Nah, di sini juga disediakan tali yang berfungsi untuk menggeser motor kalian ketika berada di parkiran, karena memang umumnya motor sport tidak terdapat behel. Kemudian di bagian stop lampnya, nah jadi untuk jarak antara stop lamp dengan joknya ini mepet ya, mepet ke belakang untuk stop lampnya. Nah, penampakannya seperti ini, masih menggunakan bohlam biasa ya, dibalut dengan mika berwarna merah. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi untuk bagian LED-nya hanya di headlampnya,
Sedangkan di bagian stop lamp masih bohlam biasa. Hingga ke bagian sennya. Nah, sennya dia posisinya menjadi satu dengan fendernya karena menggunakan fender gantung ya. Kemudian bahannya full plastik. Di bagian sampingnya terdapat sayap tambahan untuk melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, untuk teksturnya atau motifnya dia seperti sisik ikan. Nah, seperti ini. Nah, sisanya polos. Terdapat striping bertuliskan Suzuki warna putih. Kemudian terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar, ada mata kucing juga di bagian atasnya. Untuk fendernya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, jadi hampir setengah rodanya ya. Untuk teksturnya dia seperti sisik ikan, tengahnya polos. Nah, seperti ini. Dudukan plat nomornya berada di ujung atas, bahan plastik. Tapi untuk fender yang sampingnya ini ya, fender besarnya ini yang sisik ikannya, ini bisa dilepas teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tampilannya lebih ramping, ini dia bisa dicopot. Jadi nanti fendernya lebih kecil, nah hanya di bagian tengah ini saja. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian swing armnya di sini menggunakan model kotak ya, jadi belum banana kawan-kawan. Nah, seperti ini penampakannya full hitam. Di sini terdapat cover rantai juga ya, menggunakan bahan plastik yang menjadi satu dengan hagernya. Jadi menjadi satu dengan hagernya juga ukurannya cukup luas dan cukup panjang. Tentunya akan melindungi suspensinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ya ketika hujan. Nah, untuk suspensinya menggunakan monoshock ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Monoshock sudah model Prolink, namun belum tersedia adjuster. Dan suspensi yang digunakan di sini adalah merek Showa. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian velg belakangnya sekali lagi menggunakan warna merah glossy. Bannya 130/70 ring 17. Sudah tubeless, mereknya IRC ya yang digunakan. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Nah, untuk penampakan sisi sebelah kanan seperti ini. Jadi di bagian knalpotnya, dari bagian leherannya hingga ke silencernya, ini menggunakan full hitam. Di bagian ujungnya terdapat end cap warnanya coklat doff ya. Nah, di sini untuk silencernya ini terdapat 2 lubang ya. Nah, knalpotnya terdapat 2 lubang seperti ini, atas bawah. Jadi desain end cap-nya dia oval seperti ini. Nah, di bagian depan juga terdapat cover muffler menggunakan bahan plat ya, hitam doff. Untuk pengeremannya belakang juga sudah disc brake, untuk discnya juga tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 1 piston kawan-kawan. Kemudian untuk bagian bak mesinnya sebelah kanan, nah penampakannya seperti ini. Sudah tidak tersedia kickstarter atau selah-selahan. Di sini terdapat tulisan Suzuki, desainnya bulat. Kemudian ada tulisan di sini ya, 1300 ml atau 1,3 liter ya. Ini kapasitas daripada olinya. Nah, penampakannya seperti ini. Dari sisi sebelah kanan belakang. Kemudian ke bagian bodi belakangnya full. Nah, ini dia. Jadi desainnya sporty tapi ramping ya. Jadi bodinya ini ramping, kecil, tidak terlalu besar. Nah, untuk bagian tangkinya juga kesannya ramping, jadi kecil ya. Tangkinya ramping tapi panjang. Sekali lagi keamanan sudah keyless, sudah full digital speedometernya. Kemudian kita akan lihat full dari bagian depannya. Nah, seperti ini untuk penampakan dari bagian bodi depannya. Untuk Suzuki GSX 150R terbaru 2023 versi keyless atau smart key. Luar biasa ya. Sport 150cc sudah smart key atau keyless. Nah, kita akan lihat full dari sisi sebelah kirinya. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk sisi sebelah kirinya full. Nah, jadi warnanya full hitam ya, dipadukan dengan velg warna merah. Dan motor ini saya review di Suzuki Puma Galaxy. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya rencana melakukan pembelian motor Suzuki bisa datang langsung ke Puma Galaxy atau hubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.